Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Sekarang kita bertemu lagi pada kegiatan belajar mengajar daring. Bisri harap kalian selalu dalam keadaan sehat, bergembira, dan selalu bersemangat. Oh ya, pagi ini sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu yuk, supaya apa yang kita harapkan dari kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan memiliki kegunaan atau manfaat bagi kalian semua. Mari kita berdoa bersama-sama, tundukkan kepalamu, tengadahkan tanganmu, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sekarang kita sudah masuk di tema 3 yang berjudul Tokoh dan Penemuan. Subtema 1, pembelajaran 3. Nah, sebelum kegiatan ini kita mulai, siapkan dulu alat tulisnya. Nah, kamu catat apa-apa yang penting pada video ini, sehingga ketika nanti kamu mengerjakan soal-soal atau tugas-tugas, kamu tidak perlu memutar lagi videonya karena kamu sudah memiliki catatannya. Siap dimulai anak-anak? Anak-anak, di subtema 1 yang berjudul Penemu yang Mengubah Dunia, pada pembelajaran 3 halaman 22, fokus pembelajaran kita yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan PJUK. Karena PJUK ada gurunya tersendiri, jadi tidak dibahas terlalu detail di video pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kita lihat apa kata Dayu. Kita telah mengetahui beberapa tokoh yang berhasil mengubah kehidupan masyarakat dunia berkat penemuannya. Lalu, siapakah tokoh penemu di bidang olahraga? Nanti kita akan mengetahuinya di sesi terakhir. Pelajaran Bahasa Indonesia, KD yang kita pelajari 3.2, menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Tujuan yang ingin kita peroleh yaitu siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan mandiri. Sekarang kita belajar tentang teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Sekarang kita ulangi membaca teks yang ada di pembelajaran 1 yang lalu. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik.
arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi, berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah-rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan rangkaian paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua atau lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, pada pelajaran sebelumnya, selain membaca, kamu juga sudah menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Nah, sekarang coba kita ulangi lagi menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Nah, sekarang tentang paragraf pertama. Ini merupakan topik masalah. Apa jawabannya dari paragraf pertama? Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumah? Paragraf kedua itu mendukung topik atau penjelasan dari paragraf pertama. Bunyinya, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik menuju ke gardu-gardu penerima. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Pada paragraf ketiga juga mendukung topik dari paragraf pertama. Ini juga sebagai penjelas. Bunyinya, arus listrik yang diterima kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik. Rangkaian kabel tersebut umumnya menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Manfaat arus listrik antara lain untuk menyalakan beragam peralatan elektronik. Perbedaan rangkaian seri dan paralel adalah rangkaian seri disusun secara bersambungan atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Pada paragraf keempat merupakan kesimpulan dari semua topik dan pendukungnya dan berisi juga pesan atau pendapat pribadi dari penulis yang isinya yaitu Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, setelah pelajaran sebelumnya kamu sudah membaca dan menjawab. Nah, sekarang kita menjawab pertanyaan berdasarkan jawabanmu. Apakah jawabanmu itu sudah sesuai dengan pertanyaan? Nah, ini ada jawablah pertanyaan berikut untuk memastikan isi tulisanmu telah sesuai dengan isi bacaan. Pertanyaan pertama, apakah tulisanmu di paragraf pertama yang sudah kamu kerjakan tadi telah memenuhi kriteria topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis, yaitu tentang perjalanan arus listrik, manfaat listrik pada kehidupan warga dunia? Nah, kalau sudah sesuai dengan pertanyaan ini, berarti jawabanmu
Betul, dan sesuai dengan teks eksplanasi. Lalu pertanyaan kedua, apakah tulisanmu di paragraf kedua dan ketiga telah memenuhi kriteria seperti mendukung topik utama yang disampaikan pada paragraf pertama dengan menuliskan data-data yang berurutan, singkat, dan jelas. Dan data itu harus berisi tentang pengertian arus listrik, urutan perjalanan arus listrik dari pembangkit hingga ke rumah warga, dan pemanfaatan listrik di rumah warga. Kalau jawabanmu yang tadi itu di paragraf kedua dan ketiga sesuai dengan pertanyaan ini ada di jawabanmu, berarti jawabanmu sesuai dengan teks eksplanasi pada bacaan tadi. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu apakah tulisanmu di paragraf keempat telah memenuhi kriteria 1. Kesimpulan isi teks, 2. Pesan, ide, atau pendapat pribadi penulis mengenai topik masalah. Apakah di jawabanmu ini tadi yang paragraf keempat sudah ada jawaban dari pertanyaan ini? Kalau ada berarti sudah sesuai atau sama dengan penjelasan tentang teks eksplanasi. Mata pelajaran IPA KD yang kita pelajari 3.4 mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Tujuan yang ingin kita peroleh yaitu siswa mampu mengidentifikasi rangkaian seri dan pemanfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan lengkap. Anak-anak setelah tadi pelajaran teks eksplanasi ya menentukan apakah jawabanmu sesuai atau tidak dengan teks eksplanasi, sekarang kita mendengarkan atau membaca pesan Dayu. Sekarang kamu akan mencoba untuk menjadi penemu cilik. Ayo kita lakukan. Anak-anak di pelajaran yang lalu, kamu sudah Bu Listri ajak untuk mencari alat-alat dan bahan-bahan serta fungsinya untuk membuat rangkaian seri secara sederhana. Nah, sekarang kita akan mulai mencoba membuat lampu seri sederhana itu, yaitu langkah-langkahnya dulu, siapkan alat dan bahan untuk percobaan membuat rangkaian seri sederhana. Kemudian amati kembali gambar rangkaian seri pada lampu, lihat buku paketmu tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, halaman 5 ya. Kemudian gambarlah rencana rangkaian lampu seri yang akan kamu buat. Sesuaikan rancanganmu dengan bahan-bahan yang kamu miliki. Kamu dapat menambah jumlah lampu atau baterainya, sehingga rangkaian lampu yang dibuat teman-teman sekelas nanti akan menghasilkan kualitas cahaya yang berbeda-beda. Di sini Bu Yulistri sudah menggambar rancangan untuk membuat lampu seri sederhana. Nah, ini gambarnya. Ada 2 bolam dan 2 sumber listrik, yaitu baterainya. Udah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan. Anak-anakku, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kita membuat bersama-sama rangkaian seri, baik itu membuat dengan 1 bolam atau 2 bolam, karena adanya pandemi COVID-19, tapi kamu bisa membuat bersama keluargamu, mungkin dengan orang tuamu atau saudaramu atau kakakmu, dengan alat-alat dan bahan-bahan yang sudah kamu siapkan, apalagi dengan rancangan yang seperti Bu Yulistri tunjukkan tadi. Kamu bisa melakukannya, membuatnya rangkaian seri tersebut di rumah bersama keluargamu. Nanti seandainya COVID-19 saat pandemi ini sudah berakhir, bisa kita buat bersama-sama di sekolah. Tapi ini bukan berarti kita tidak bisa membuat laporan kegiatan percobaan. Nah, pada hari ini kita membuat laporan kegiatan percobaannya sebagai berikut. Nama percobaannya membuat rangkaian lampu seri sederhana. Tujuan percobaan mengetahui proses rangkaian listrik seri sederhana. Alat-alatnya 1 yaitu 2 baterai 1,5 volt, 2 kabel sepanjang 40 cm,
3. Lampu bohlam kecil dan fittingnya, tempat dudukannya bohlam. Keempat, saklar. Kelima, kardus atau triplek secukupnya untuk tempat kita merangkai rangkaian seri tersebut. 6. Gunting dan 7. Selotip atau lakban. Selanjutnya langkah kerja. Pertama, memotong kabel sesuai ukuran yang diperlukan. Kemudian, menghubungkan kabel dengan bohlam lewat fittingnya tadi, saklar, dan baterai yang diletakkan di atas kardus atau triplek. Lalu rangkaian seri siap digunakan dengan mencoba apakah lampunya, bohlamnya menyala. Kemudian kesimpulan kita buat untuk laporan kegiatan percobaan yaitu pada rangkaian seri lampu-lampu diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Nah, sekarang kita sudah pada rancangan membuat rangkaian listrik paralel. Meskipun nanti rangkaian listrik paralel ini dalam waktu dekat tidak mungkin kita lakukan, tapi apa salahnya kalau kita sudah bisa menyusun atau menulis alat-alat dan bahan untuk membuat rangkaian listrik paralel. Dan ini pembahasannya nanti pada pembelajaran berikutnya. Di sini Bu Yulistri hanya akan menunjukkan bahan dan alat serta fungsinya untuk pembuatan rangkaian listrik paralel. Nah, di sini bahan yang diperlukan, nama bahannya baterai, bohlam, fitting, kabel, isolasi, dan triplek. Nah, sekarang baterai fungsinya untuk apa? Sumber arus listrik. Yang kita perlukan ada 4. Sekarang bahan yang kita perlukan selanjutnya yaitu bohlam. Fungsinya untuk apa? Sebagai sumber cahaya buatan yang dihasilkan dari arus listrik. Yang kita butuhkan yaitu 3. Fitting. Fitting itu untuk apa fungsinya? Tempat meletakkan bohlam, dudukannya bohlam. Jumlah yang kita perlukan 3. Loh, kok 3? Karena bohlamnya ada 3. Kalau bohlamnya 3, berarti fittingnya juga harus 3. Sekarang kabel. Fungsinya kabel untuk menghubungkan arus listrik dari baterai ke bohlam. Berapa jumlah yang diperlukan secukupnya? Bu Yulistri tidak bisa menentukan berapa meternya karena nanti kita lihat dulu bagaimana prosesnya. Kemudian isolasi dan triplek gunanya atau fungsinya untuk menutupi sambungan kabel atau triplek untuk meletakkan komponen rangkaian paralel. Jumlahnya cukup 1 saja. Kemudian alat yang kita gunakan yaitu gunting dan cutter. Guntingnya untuk apa? Guntingnya di sini berfungsi untuk memotong kabel. Berapa yang dibutuhkan? 1 saja. Cutter, ya, jangan silet ya, karena agak bahaya. Bu Yulistri juga tidak seberapa suka dengan silet ya. Lebih baik kalau yang tidak ada sama sekali boleh pakai pemes. Tapi di sini di Bu Yulistri sebutkan cutter saja. Cutternya untuk apa? Sama seperti gunting, yaitu untuk memotong kabel. Berapa yang dibutuhkan cutternya? Di sini kita cuma butuh 1 cutter saja. Ya, anak-anak, demikian listrik seri yang sudah kita bahas tadi. Nah, yang paralel nanti kita bahas pada pelajaran selanjutnya. Sekarang kita perhatikan siapa yang ada di depan kita. Ini tentang pelajaran PJUK. Ya, memang Bu Yulistri tidak membahas terlalu detail, hanya tentang siapa penemu olahraga di depan kita ini. Nah, ini adalah James Naismith. James Naismith lahir di Kanada 6 November 1861. Ia adalah penemu olahraga bola basket. Naismith saat itu ditantang mencari cara untuk menghilangkan kebosanan yang dialami murid-muridnya dalam pelajaran olahraga saat musim dingin. Terinspirasi oleh suatu permainan yang pernah ia mainkan saat kecil di Ontario, Naismith kemudian menciptakan permainan yang kemudian dikenal sebagai bola basket pada tanggal 15 Desember 1891. Anak-anakku,
Sudah cukup materi yang Bu Listri sampaikan kepada kalian, dan semoga apa yang Bu Listri sampaikan berguna untuk kalian, untuk menambah pengetahuan kalian, dan akhirnya kalian bisa menjadi anak yang pandai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.